Bayangkan, kamu sedang buru-buru di sebuah gedung mewah. Di tanganmu ada map lamaran kerja. Di dadamu ada harapan terakhir untuk keluarga. Lalu, karena panik, kamu menegur seorang pria sederhana yang kamu kira petugas biasa. Kamu bicara apa adanya. Bahkan sedikit menyuruhnya cepat-cepat membantu. Tapi beberapa jam kemudian, kamu baru tahu, pria itu bukan petugas. Dia adalah pemilik seluruh gedung itu. Dan yang lebih mengejutkan, pertemuan salah paham itu justru mengubah hidup seorang gadis sederhana bernama Naila Arundati. Ia tidak pernah menyangka, satu kalimat polos yang keluar dari mulutnya akan membawanya masuk ke dunia yang penuh rahasia, iri hati, luka masa lalu, dan cinta yang pelan-pelan tumbuh di tempat yang paling tidak ia duga. Pagi itu, hujan turun tipis di kota Arvanta. Jalanan masih basah, angkot berhenti sembarangan, dan orang-orang berlari kecil menghindari gerimis. Di antara keramaian itu, Naila berjalan cepat sambil memeluk map coklat di dadanya. Sepatunya sudah sedikit lecet, rambutnya basah di ujung, tapi matanya tetap menyala. Hari itu bukan hari biasa baginya. Ia akan mengikuti wawancara kerja di Ravindra Group, perusahaan besar yang selama ini hanya ia lihat dari berita dan baliho kota. Bagi sebagian orang, wawancara kerja mungkin cuma kesempatan. Tapi bagi Naila, itu adalah pintu terakhir. Di rumah kontrakan kecilnya, ibunya sedang sakit, dan adiknya masih harus membayar uang sekolah. Naila bukan gadis yang punya banyak pilihan. Sejak ayahnya meninggal 2 tahun lalu, ia menjadi tulang punggung keluarga. Pagi bekerja paruh waktu di kedai roti, malam mengurus ibunya. Lalu di sela-sela lelah, ia mengirim lamaran kemana-mana. Puluhan kali ditolak, beberapa kali tidak dibalas, dan pernah juga dipandang sebelah mata karena ia hanya lulusan kampus kecil. Namun Naila tidak pernah membenci keadaan. Ia hanya percaya, hidup memang berat, tapi manusia tidak boleh kalah sebelum benar-benar mencoba. Karena itu, ketika email panggilan wawancara dari Ravindra Group masuk, ia menangis diam-diam di kamar mandi, supaya ibunya tidak tahu betapa takutnya ia berharap terlalu tinggi. Gedung Ravindra Group berdiri seperti menara kaca yang menyentuh langit. Naila berhenti di depan pintu masuk, menatap pantulan dirinya pada kaca besar. Blus putihnya sederhana, rok hitamnya sudah berkali-kali disetrika, dan tasnya bukan barang mahal. Tapi ia menarik napas panjang, lalu berkata pelan, "Naila, kamu cuma perlu jujur dan berani." Namun begitu masuk, semuanya terasa asing. Lobi gedung itu luas, dingin, dan berkilau. Orang-orang berjalan cepat dengan setelan rapi. Aroma parfum mahal bercampur kopi dari kafe kecil di sudut ruangan. Naila merasa seperti titik kecil di tengah dunia yang bukan miliknya. Ia mencari meja resepsionis, tapi antrean panjang membuatnya semakin panik. Jam di dinding menunjukkan pukul 8:45. Wawancaranya dimulai pukul 9 tepat. Naila menggigit bibir, mencoba membaca papan petunjuk, tapi gedung itu terlalu besar. Lift ada di kiri, ruang tunggu di kanan, dan lantai wawancara tertera di email. Tapi ia tidak tahu harus mendaftar dulu atau langsung naik. Saat itulah ia melihat seorang pria berdiri dekat pot tanaman besar. Pria itu mengenakan kemeja biru muda tanpa jas, lengan digulung, dan di tangannya ada gelas kopi. Penampilannya sederhana dibanding orang-orang di sekitar. Naila mengira pria itu staf gedung atau mungkin petugas yang sedang istirahat. Tanpa pikir panjang, ia mendekat. "Mas, maaf," ucap Naila cepat. "Saya mau wawancara di lantai 23, tapi saya bingung harus daftar di mana. Bisa tolong arahkan? Saya sudah hampir terlambat." Pria itu menoleh. Wajahnya tenang, matanya teduh, tapi ada kesan tegas yang sulit dijelaskan. Ia menatap Naila beberapa detik, seolah sedang membaca kepanikan di wajah gadis itu. "Wawancara posisi apa?" tanyanya. "Staf administrasi proyek," jawab Naila. "Tolong cepat ya, Mas. Saya benar-benar tidak boleh terlambat." Beberapa orang di dekat mereka langsung menoleh. Ada yang tampak terkejut. Tapi pria itu justru tersenyum tipis, lalu berkata, "Ikuti saya." Naila mengikutinya dengan langkah terburu-buru. Pria itu membawa Naila melewati antrean resepsionis.
lalu menekan kartu akses ke pintu khusus. Naila sempat ragu, tapi karena waktu semakin sempit, ia tidak banyak bertanya. Di depan lift eksekutif, pria itu menekan angka 23. "Mas kerja di sini sudah lama?" tanya Naila untuk mencairkan suasana. "Lumayan," jawab pria itu singkat. "Pasti hafal gedung ini ya? Untung saya ketemu Mas. Kalau tidak, saya mungkin sudah gagal sebelum mulai." Pria itu menoleh pelan. Kadang orang gagal bukan karena terlambat, tapi karena tidak diberi kesempatan menjelaskan. Kalimat itu membuat Naila diam. Ada sesuatu dalam suaranya yang terasa berbeda. Lift berhenti di lantai 23. Begitu pintu terbuka, suasana berubah. Lorongnya lebih sunyi, lantainya berkarpet tebal, dan dindingnya dipenuhi foto proyek besar Ravindra Group. Pria itu mengantar Naila sampai depan ruang tunggu. "Masuk ke sana. Sebutkan nama kamu," katanya. Naila mengangguk cepat. "Terima kasih banyak, Mas. Maaf tadi saya agak buru-buru." "Tidak apa-apa." Namun saat pria itu hendak pergi, Naila tiba-tiba berkata, "Semoga Mas juga lancar kerjanya hari ini." Pria itu berhenti sebentar. Senyumnya lebih jelas kali ini. "Amin. Semoga kamu juga." Naila masuk ruang tunggu tanpa tahu bahwa pria sederhana itu adalah Arkan Mahendra Ravindra, CEO Ravindra Group. Di ruang tunggu, beberapa kandidat sudah duduk dengan wajah serius. Ada yang membaca catatan, ada yang merapikan jas, dan ada yang menatap Naila dari ujung kepala sampai kaki. Salah satunya adalah Clarissa Wening, putri seorang rekan bisnis besar Ravindra Group. Clarissa cantik, berkelas, dan terlihat sangat percaya diri. Begitu Naila duduk, Clarissa tersenyum tipis. "Kamu kandidat juga?" "Iya," jawab Naila sopan. Clarissa melihat map coklat Naila yang sedikit basah. "Oh, semoga beruntung." Nada suaranya lembut, tapi menusuk. Naila hanya tersenyum kecil. Ia sudah biasa diremehkan. Namun hari itu, ia berjanji tidak akan membiarkan pandangan orang lain mengecilkan keberaniannya. Satu persatu kandidat dipanggil masuk. Saat nama Naila disebut, jantungnya berdebar kencang. Ia masuk ke ruang wawancara dan melihat 3 orang pewawancara duduk di balik meja panjang. Salah satunya adalah manajer HR, satu lagi kepala divisi proyek, dan kursi paling tengah masih kosong. Wawancara dimulai biasa. Mereka bertanya tentang pengalaman, kemampuan, dan alasan Naila melamar. Naila menjawab jujur. Ia tidak melebih-lebihkan diri, tapi juga tidak merendah berlebihan. "Saya mungkin belum punya pengalaman di perusahaan sebesar ini," katanya, "tapi saya terbiasa bekerja teliti, mengatur data, dan menyelesaikan tanggung jawab walau dalam tekanan. Saya belajar dari hidup, Pak, Bu." 2 pewawancara saling pandang. Beberapa menit kemudian, pintu ruang wawancara terbuka. Naila menoleh. Lalu seketika tubuhnya membeku. Pria yang tadi ia panggil, "Mas," masuk dengan langkah tenang. Semua orang di ruangan langsung berdiri. "Selamat pagi, Pak Arkan," ucap mereka bersamaan. Naila merasa udara di paru-parunya hilang. "Pak Arkan? CEO itu? Pria yang tadi ia suruh cepat-cepat membantu?" Arkan duduk di kursi tengah, lalu menatap Naila dengan wajah tenang. "Silakan dilanjutkan." Naila berusaha tersenyum, tapi tangannya gemetar di bawah meja. Dalam hati ia berkata, "Tamat sudah." Belum bekerja saja ia sudah salah orang. Tapi anehnya, Arkan tidak mempermalukannya. Ia justru mendengarkan setiap jawaban Naila dengan serius. Wawancara itu menjadi lebih sulit setelah Arkan hadir. Ia bertanya bukan hanya soal pekerjaan, tapi juga soal prinsip. "Kalau kamu menemukan kesalahan laporan dari atasanmu, dan kesalahan itu bisa merugikan proyek, apa yang akan kamu lakukan?" tanya Arkan. Naila menelan ludah. Ia tahu jawaban aman adalah mengikuti prosedur. Tapi ia memilih jujur. "Saya akan memastikan dulu datanya benar. Kalau memang ada kesalahan, saya akan menyampaikan dengan sopan. Bagi saya,
Menghormati atasan bukan berarti membiarkan kesalahan merugikan banyak orang. Ruangan hening sejenak. Arkan menatapnya lama. Kamu tidak takut dianggap lancang? Naila menarik napas. Saya takut, Pak. Tapi saya lebih takut kalau diam saya membuat orang lain terluka. Jawaban itu membuat Arkan terdiam. Bukan karena ia tidak setuju, tapi karena sudah lama ia tidak mendengar jawaban yang begitu sederhana dan tulus. Di dunia bisnis yang ia jalani, terlalu banyak orang bicara indah hanya untuk mencari aman. Tapi Naila berbeda. Ia gugup, jelas sekali. Namun di balik gugup itu, ada keberanian yang tidak dibuat-buat. Wawancara selesai. Naila keluar dengan langkah pelan, merasa peluangnya sudah hancur. Di lorong, Clarissa langsung mendekatinya. Kamu kenal Pak Arkan? Tanya Clarissa. Naila menggeleng. Tidak. Saya baru tahu beliau siapa. Clarissa menatapnya curiga. Lucu sekali. Orang baru, tapi langsung diantar CEO ke lantai wawancara. Sejak saat itu, masalah Naila baru dimulai. Sore harinya, Naila pulang dengan hati campur aduk. Di rumah, ibunya, Bu Lestari, sedang duduk di kursi dekat jendela. Wajahnya pucat, tapi senyumnya selalu hangat. Gimana wawancaranya, Nak? Tanya ibunya. Naila duduk di lantai, menyandarkan kepala di lutut ibunya. Aku salah orang, Bu. Aku kira beliau pegawai biasa. Ternyata CEO. Bu Lestari tertawa pelan. Kamu sopan. Agak panik. Tapi kamu tidak menghina, kan? Tidak, Bu. Kalau begitu, tidak apa-apa. Orang baik tidak akan menilai kamu hanya dari satu kepanikan. Naila ingin percaya itu. Namun malamnya, ia tetap sulit tidur. Ia takut harapan yang baru tumbuh harus patah lagi. 3 hari kemudian, email dari Ravindra Group masuk. Tangan Naila bergetar saat membukanya. Ia membaca pelan, lalu matanya melebar. Ia diterima. Bukan hanya diterima, ia ditempatkan di divisi proyek khusus yang langsung berada di bawah pengawasan Arkan. Naila menangis di depan layar ponsel. Bu Lestari memeluknya, sementara adiknya, Damar, berlari kecil sambil bersorak. Namun kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Di hari pertama bekerja, Naila langsung merasakan tatapan tidak ramah dari beberapa orang. Bisik-bisik terdengar di pantry, di lorong, bahkan di meja kerja. Dia yang diantar Pak Arkan itu, kan? Pasti ada sesuatu. Mana mungkin kandidat biasa masuk divisi khusus? Naila mencoba tidak mendengar. Tapi manusia tetap punya hati. Clarissa ternyata juga diterima, meski di posisi berbeda. Dan sejak awal, ia tampak tidak suka melihat Naila. Bagi Clarissa, Naila adalah gangguan. Selama ini, ia percaya dirinya paling pantas berada dekat Arkan karena ayahnya punya hubungan bisnis dengan Ravindra Group. Clarissa tidak menyerang dengan kasar. Ia terlalu pintar untuk itu. Ia menyerang dengan senyum, dengan komentar kecil, dengan cara membuat orang lain meragukan Naila. Suatu pagi, Naila mendapat tugas merapikan dokumen presentasi proyek. Ia bekerja sampai malam, memastikan tidak ada angka yang salah. Namun keesokan harinya, file itu berubah. Beberapa data penting hilang, dan saat rapat dimulai, kepala divisi langsung menatap tajam ke arah Naila. Ini tanggung jawab kamu, kan? Naila membeku. Ruangan rapat terasa dingin. Semua mata tertuju padanya. Naila mencoba menjelaskan bahwa file terakhir yang ia simpan masih lengkap. Tapi suara Clarissa muncul dari ujung meja. Mungkin Naila kelelahan. Kita semua tahu dia masih baru. Kalimat itu terdengar membela, tapi justru membuat Naila tampak tidak kompeten. Kepala divisi menghela napas kecewa. Kesalahan seperti ini tidak boleh terulang. Naila menunduk. Ia ingin menangis, tapi menahan diri. Di seberang meja, Arkan memperhatikan tanpa banyak bicara. Ia tidak langsung membela Naila, dan itu membuat hati Naila semakin sakit. Setelah rapat, Naila kembali ke mejanya. Ia membuka file cadangan, memeriksa waktu perubahan,
dan menemukan sesuatu yang aneh. File itu diakses tengah malam. Naila tahu, kalau ia langsung menuduh tanpa bukti, ia akan terlihat mencari alasan. Maka ia diam. Namun diamnya bukan menyerah. Malam itu, ia pulang paling akhir, mencatat semua jejak perubahan dokumen, menyimpan file cadangan, dan memotret log akses komputer. Saat hendak keluar, ia melihat Arkan berdiri di dekat pintu ruang kerja. "Kamu belum pulang?" Naila terkejut. "Sebentar lagi, Pak." "Kamu sedang membuktikan sesuatu." Naila ragu, lalu menjawab pelan. "Saya hanya ingin memastikan kesalahan itu benar-benar dari saya atau bukan." Arkan menatapnya. "Dan kalau ternyata bukan?" Naila menahan napas. "Saya akan tetap menyampaikan dengan cara yang baik, karena saya tidak mau bekerja sambil menyimpan dendam." Untuk pertama kalinya, Arkan melihat Naila bukan hanya sebagai karyawan baru yang jujur. Ia melihat seseorang yang berusaha tetap lembut meski sedang disudutkan. Itu mengingatkannya pada ibunya, perempuan sederhana yang dulu membangun bisnis kecil bersama ayahnya sebelum semuanya menjadi besar. Namun Arkan juga punya luka sendiri. Sejak kecil, ia hidup di antara orang-orang yang mendekat karena harta. Ia pernah hampir menikah dengan seseorang yang ternyata hanya mengejar nama Ravindra. Sejak itu, ia membangun dinding tinggi di sekitar hatinya. Itulah sebabnya, meski ia mulai peduli pada Naila, ia menahan diri. Ia tidak ingin perasaan mengganggu penilaiannya. Tapi semakin ia menahan, semakin ia sadar, Naila berbeda dari orang-orang yang selama ini ia temui. Hari-hari berikutnya, tekanan terhadap Naila semakin besar. Ada dokumen yang sengaja dipindahkan, jadwal rapat yang tidak diberitahukan, bahkan rumor bahwa Naila mendapatkan posisi karena menarik perhatian CEO. Naila berusaha tetap kuat, tapi setiap malam, ia menangis diam-diam di kamar mandi agar ibunya tidak mendengar. Sampai suatu sore, Damar datang ke kantor membawa payung yang tertinggal. Anak itu melihat kakaknya duduk sendirian di taman belakang gedung. Wajahnya lelah. "Kak, kamu sedih?" tanya Damar. Naila cepat menghapus air mata. "Tidak, kakak cuma capek." Damar duduk di sebelahnya. "Kalau capek, istirahat. Tapi jangan berhenti." Ibu bilang, orang baik kadang diuji lama karena Tuhan sedang menyiapkan akhir yang indah. Naila memeluk adiknya erat. Tanpa Naila sadari, Arkan mendengar percakapan itu dari kejauhan. Ia tidak berniat menguping, tapi kata-kata Damar menancap di hatinya. Malam itu, Arkan meminta tim audit internal memeriksa akses dokumen secara diam-diam. Ia ingin tahu kebenaran, bukan sekadar mempercayai perasaannya. Hasilnya mengejutkan. Ada akun karyawan lain yang digunakan untuk mengubah file Naila. Dan jejak itu mengarah ke seseorang yang dekat dengan Clarissa. Namun Arkan tidak langsung bertindak. Ia menunggu momen yang tepat. Bukan untuk mempermalukan siapapun, tapi untuk memastikan kebenaran muncul di tempat yang tidak bisa dibantah. Sementara itu, Naila mendapat tugas besar, menyiapkan presentasi untuk calon investor dari luar negeri. Jika gagal, karirnya bisa selesai. Naila mengerjakan presentasi itu dengan seluruh kemampuan yang ia punya. Ia mempelajari data proyek, menyusun laporan risiko, bahkan membuat ringkasan sederhana agar mudah dipahami investor. Arkan beberapa kali melihatnya bekerja sampai malam. Kadang ia meninggalkan secangkir teh hangat di meja Naila tanpa berkata apa-apa. Awalnya Naila mengira itu dari staf pantry. Tapi suatu malam, ia memergoki Arkan meletakkan teh itu. "Pak?" ucap Naila terkejut. Arkan terlihat sedikit salah tingkah, sesuatu yang jarang sekali terlihat darinya. "Kamu lupa makan malam." Naila tersenyum lelah. "Terima kasih, Pak." "Jangan panggil Pak kalau sedang tidak rapat," kata Arkan pelan. Naila bingung. "Lalu panggil apa?" "Arkan saja." Dan sejak malam itu, jarak mereka berubah. Perubahan itu kecil, tapi terasa. Arkan mulai lebih sering bertanya apakah Naila sudah pulang. Naila mulai berani bicara apa adanya saat menemukan masalah di proyek. Mereka tidak pernah melewati batas profesional,
Tapi ada kehangatan yang tumbuh di sela-sela pekerjaan. Namun justru karena itu, Clarissa semakin resah. Ia melihat cara Arkan menatap Naila. Tatapan yang tidak pernah diberikan Arkan padanya. Clarissa merasa posisinya terancam, bukan hanya di perusahaan, tapi juga dalam rencana keluarganya. Malam sebelum presentasi investor, Clarissa melakukan sesuatu yang berbahaya secara karir. Ia menghapus file utama Naila dari folder bersama dan menggantinya dengan versi lama yang penuh kesalahan. Ia yakin, kali ini Naila tidak akan bisa menyelamatkan diri. Pagi presentasi tiba. Ruang rapat utama dipenuhi orang penting. Investor duduk rapi, jajaran direksi hadir, dan Arkan berada di kursi depan. Naila masuk membawa laptop dengan tangan dingin. Ia sudah merasa ada yang aneh sejak membuka folder. Tapi ia tidak panik seperti dulu. Saat presentasi dimulai, layar menunjukkan slide lama. Beberapa angka tidak cocok. Bisik-bisik langsung terdengar. Kepala divisi menatap Naila dengan wajah tegang. Clarissa menunduk, menyembunyikan senyum kecil. Naila menarik napas panjang. Untuk sesaat, semua orang mengira ia akan gugup dan hancur. Tapi ia menutup laptopnya, lalu berkata, "Mohon izin. Sepertinya file yang terbuka bukan versi final. Namun saya sudah menyiapkan cadangan." Clarissa langsung mengangkat wajah. Naila mengeluarkan flash disk kecil dari saku tasnya. Karena pengalaman sebelumnya, ia sudah belajar tidak bergantung pada satu file. Ia membuka versi final, lengkap dengan data cadangan dan catatan analisis yang tersusun rapi. Presentasi berjalan jauh lebih baik dari perkiraan. Naila menjelaskan dengan tenang, tidak terlalu teknis, tapi jelas. Investor mengangguk beberapa kali. Bahkan salah satu dari mereka berkata, "Penjelasan Anda membuat proyek ini terasa masuk akal dan manusiawi." Namun puncaknya datang setelah presentasi selesai. Arkan berdiri, lalu menatap seluruh ruangan. "Sebelum kita menutup rapat, ada hal yang perlu disampaikan." Ruangan menjadi sunyi. Arkan menekan remote, dan layar menampilkan log akses file. Di sana terlihat jelas siapa yang mengganti dokumen Naila. Wajah Clarissa pucat. Orang yang membantunya juga menunduk gemetar. Arkan tidak meninggikan suara. Justru ketenangannya membuat suasana semakin berat. "Di perusahaan ini," kata Arkan, "kita bisa memaafkan kesalahan kerja. Tapi kita tidak bisa membenarkan tindakan yang sengaja menjatuhkan orang lain." Clarissa mencoba bicara. "Pak Arkan, saya bisa jelaskan." Arkan menatapnya tanpa marah, tapi tegas. "Silakan jelaskan nanti kepada tim etik dan HR." Naila berdiri kaku. Ia tidak merasa menang. Aneh sekali, setelah semua yang terjadi, hatinya justru sedih. Ia tahu rasanya dipermalukan, dan ia tidak ingin melihat orang lain hancur. Tapi kebenaran memang harus diberi tempat. Hari itu, nama Naila bersih, tapi hatinya belum sepenuhnya tenang. Setelah rapat, Naila pergi ke taman belakang gedung. Tempat yang sama ketika Damar pernah menguatkannya. Ia duduk lama, membiarkan angin sore menyentuh wajahnya. Tidak lama kemudian, Arkan datang dan duduk beberapa langkah darinya. "Kamu seharusnya lega," kata Arkan. Naila tersenyum tipis. "Saya lega karena kebenaran muncul. Tapi saya tidak bahagia melihat orang lain jatuh." Arkan menatapnya dengan kagum. Setelah semua yang dia lakukan, "Saya pernah berada di posisi dipandang rendah, Pak Arkan. Saya tahu sakitnya. Saya tidak ingin rasa sakit itu membuat saya menjadi orang yang kejam." Kalimat itu membuat Arkan terdiam lama. Di hadapannya, Naila tampak sederhana. Tapi justru kesederhanaan itulah yang membuatnya berbeda. Beberapa minggu berlalu. Clarissa dan orang yang membantunya menerima konsekuensi sesuai aturan perusahaan. Proyek investor berjalan lancar, dan Naila mendapat kepercayaan lebih besar. Tapi yang paling berubah adalah hubungan Naila dan Arkan. Suatu malam, setelah menyelesaikan rapat, Arkan mengantar Naila pulang karena hujan deras. Di dalam mobil, mereka lebih banyak diam. Bukan diam yang canggung, melainkan diam yang penuh rasa.
Saat sampai di depan gang kecil rumah Naila, Arkan melihat lampu rumah sederhana itu menyala hangat. Bu Lestari berdiri di teras, tersenyum menyambut putrinya. "Naila," kata Arkan sebelum ia turun, "boleh aku bertanya sesuatu?" Naila menoleh. "Boleh. Dulu, waktu kamu salah mengira aku pegawai biasa, kamu mendoakan hari kerjaku lancar. Kenapa?" Naila terdiam sebentar, lalu tersenyum. "Karena waktu itu Mas terlihat seperti orang yang juga sedang menjalani hari berat. Saya pikir, semua orang butuh didoakan, siapapun dia." Arkan menunduk, seperti menahan sesuatu di dadanya. Bertahun-tahun ia dikelilingi orang yang memanggilnya Pak Arkan, Tuan Arkan, CEO Ravindra. Tapi hari itu, ia kembali diingatkan bahwa sebelum semua jabatan dan kekayaan, ia tetap manusia biasa yang juga butuh ketulusan. Beberapa hari kemudian, Arkan datang ke rumah Naila. Bukan dengan mobil mewah yang mencolok, bukan dengan pengawal, bukan pula dengan sikap tinggi. Ia datang membawa buah tangan sederhana dan memperkenalkan diri kepada Bu Lestari. "Saya Arkan," ucapnya sopan. "Saya ingin mengenal Naila dengan niat baik." Bu Lestari menatap Arkan lama, lalu tersenyum. "Kalau niatmu baik, hormati hatinya, bukan hanya kagumi kuatnya." Arkan mengangguk. Naila yang mendengar itu menunduk malu, tapi matanya berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa hidup tidak hanya memberinya ujian, tapi juga hadiah. Waktu berjalan. Naila tetap bekerja dengan integritasnya. Arkan tetap memimpin dengan ketegasan, tapi kini hatinya lebih hangat. Mereka tidak jatuh cinta dengan terburu-buru. Mereka tumbuh pelan-pelan, seperti hujan yang akhirnya membuat tanah kering kembali hidup. Dan dari sebuah salah sapa di lobi gedung mewah, Naila belajar bahwa takdir kadang datang dengan wajah paling sederhana. Sementara Arkan belajar, kekayaan terbesar bukanlah gedung tinggi, saham, atau nama besar keluarga, melainkan seseorang yang melihatnya sebagai manusia, bahkan sebelum tahu siapa dirinya. Jadi, untuk kamu yang sedang merasa kecil di hadapan dunia, semoga cerita ini mengingatkan bahwa ketulusan tidak pernah benar-benar sia-sia. Bisa jadi, hari yang kamu kira penuh kesalahan, justru sedang membuka pintu terbaik dalam hidupmu. Semoga kamu selalu diberi hati yang kuat, rezeki yang baik, dan orang-orang tulus yang menjaga langkahmu. Kalau cerita ini menyentuh hatimu, temani terus kisah-kisah berikutnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya, dan semoga hari-harimu selalu dipenuhi kebaikan. Jangan lupa untuk terus dukung channel Mutiara Hikmah dengan cara like, share, komen, dan subscribe.